Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang memelihara dan menyertai kehidupan kita, sehingga kita ada sebagaimana adanya sampai saat ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 239, Intan dan Permata. Kemenangan Iman nomor 239, Intan dan Permata. Engkau cari intan kan, guna tajuk Al-Masih. Ingat dalam limbahan ada intan yang bermain. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku, biar cari lalu bawa guna tajuk Sultanmu. Jiwa yang telah sesat dariku sebab lemah, ada panggil dan seru, bantun dari sukarnya. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa Tuhanku, biar cari lalu bawa guna tajuk Sultanmu. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat ini. Berkat kemurahan dan kasih Tuhan kami ada sebagaimana adanya, menikmati kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, baik, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Saya pilih dari Injil Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-43. Ya, bagian firman Tuhan ini cukup panjang, tetapi salah satu yang akan saya bacakan yaitu Injil Markus pasal 5 ayat 21. Firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekat mereka. Amin atas firman Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu menyentuh hati Tuhan. Menyentuh hati Tuhan. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita bisa menyimak bersama-sama bagaimana orang banyak berbondong-bondong datang mengurumuni Yesus. Di situ ada pertanyaan yang muncul. Kenapa orang banyak itu berbondong-bondong mencari Yesus? Kenapa orang banyak itu
semuanya mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada banyak motivasi yang ada di dalam setiap orang yang ada dalam rombongan itu. Mari kita perhatikan, apakah mereka semua bisa menyentuh hati Tuhan? Ya, orang-orang yang ada dalam rombongan itu, apakah mereka bisa menyentuh hati Tuhan? Ya, rupanya ternyata tidak. Ya, hanya dalam pembacaan kita hanya ada 2 orang yang bisa menyentuh atau membuat hati Tuhan tersentuh. Siapa dia? Siapa orang itu? Yang pertama Yairus, dan yang kedua perempuan yang sakit pendarahan. Ya. Oleh karena itu, melalui 2 pribadi ini, 2 orang ini, ya, mari kita belajar motivasi dari kedua orang tersebut, sehingga ketika datang kepada Yesus, dia mampu atau mereka mampu menyentuh hati Tuhan. Bagaimana sikap dan motivasi hidup kita sehingga kita bisa menyentuh hati Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan? Yang pertama, ayat yang ke-22, tersungkur di hadapan Tuhan. Tersungkur di hadapan Tuhan. Apa yang membuat Yairus bisa mempunyai sikap tersungkur? Tersungkur atau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sekaligus, ya, Yairus sebagai orang terpandang, ya, seorang terpandang, seorang terhormat, seorang disegani, dan mempunyai jabatan dan kedudukan yang tinggi di kalangan bangsa Yahudi. Tetapi menjadi pertanyaan, apa yang membuat dia memiliki kerendahan hati? Apa yang membuat dia sampai dia bisa tersungkur di hadapan Tuhan? Ya, rupanya satu persoalan yang sedang dihadapi oleh Yairus. Ada masalah yang sedang dia alami di dalam kehidupannya, yaitu anak perempuannya yang sakit dan hampir mati. Ketika kita mempunyai masalah, satu-satunya yang kita perlukan adalah jalan keluar. Ketika kita mempunyai pergumulan, satu-satunya yang kita ingin dapatkan yaitu solusi dari persoalan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yairus tahu bahwa solusi itu hanya ada di dalam Yesus. Yairus datang dengan motivasi dan sikap rendah hati yang dituliskan dalam ayat 22, tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dan apa timbal balik yang Yairus dapatkan? Tuhan Yesus meresponi dan datang menemui anak perempuan Yairus yang sedang sakit itu, dan dikatakan bahwa anak itu disembuhkan. Yairus tahu bahwa Tuhan Yesus bersama-sama di dalam hidupnya, karena tanpa Tuhan dalam hidup kita itu semuanya sia-sia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu prinsip ini harus kita miliki dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan bersama-sama dengan kita, maka semuanya itu akan menjadi lebih baik dan menjadi berharga di dalam kehidupan kita. Tindakan Yairus datang dengan kerendahan hati membuat hati Tuhan tersentuh. Yang kedua, ya, hidup berharap kepada Tuhan. Ya, hidup berharap kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-44 saya bacakan. Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya, perempuan yang sakit pendarahan ini juga mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Ya, ketika dia datang tersungkur kepada Tuhan, dia menaruh harapan kepada Tuhan. Ya. Ketika mendengar akan berita tentang Yesus, wanita yang mengalami sakit pendarahan ini, itu dia betul-betul mencari jalan keluar, berusaha untuk mengalami kesembuhan, ya, berupaya untuk mendapatkan kesembuhan.
Dan wanita ini tahu jalan keluarnya hanya ada di dalam Yesus. Dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan sebagai satu-satunya solusi atas penyakitnya. Ada sikap yang luar biasa yang dilakukan oleh wanita tersebut sehingga dia dapat menyentuh hati Tuhan. Apa yang dia lakukan? Ya, yang wanita ini lakukan bahwa dia percaya dengan imannya dan pengharapannya dalam Tuhan, bahwa dengan menjamah ya jubah Tuhan, jubah Yesus, dia pasti akan mendapatkan kesembuhan. Ya. Alkitab mencatat bahwa ada tenaga yang keluar dari diri Yesus. Ya, Markus pasal 5 ayat 30 firman Tuhan katakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman akan membuat Tuhan berkenan atas masalah kita. Berharap kepada Tuhan akan membuat Tuhan tersentuh. Kenapa? Karena ketika ada iman, maka kita akan menyentuh hati Tuhan. Ya. Maka kita akan mendapatkan kesembuhan. Kita akan mendapatkan solusi yang terbaik dari setiap persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, ketika kita punya iman, ketika kita berharap kepada Tuhan, keselamatan yang kekal Tuhan berikan. Ya. Sungguh luar biasa pengharapan yang dimiliki oleh perempuan ini. Ya. Dia sampai muncul di dalam pikirannya bahwa dengan menjamah ujung jubah Tuhan, dia pasti sembuh. Itu keyakinan yang luar biasa. Itu iman yang luar biasa yang dia miliki. Kemudian yang berikut, bagaimana cara supaya kita bisa menyentuh hati Tuhan? Yang ketiga, hidup berani mempertaruhkan reputasi kita di hadapan Tuhan. Ya, ayat 22 sampai ayat 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati, dan datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan selalu memperhatikan dan membuat setiap kita yang datang kepadanya akan diberkati, diberi jalan keluar dari persoalan dan pergumulan hidup. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu menginginkan supaya jangan takut dan percaya saja kepada Tuhan. Jangan takut dan percaya saja kepada Tuhan. Ketika setiap orang percaya kepada Tuhan, itu berarti bahwa Tuhan Yesus menyertai kehidupannya kemanapun ia pergi, kemanapun ia berada. Cara Tuhan melihat masalah berbeda dengan cara kita melihat masalah di dalam kehidupan kita. Ketika Yairus melihat bahwa anaknya sudah mati, sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Tetapi Yesus melihat bahwa anak Yairus sedang tidur. Ya. Yairus berani untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Datang kepada Tuhan dengan tersungkur. Begitu juga dengan perempuan yang sakit pendarahan itu. Tanpa memikirkan derajat, martabat, strata sosial yang ada pada dirinya. Tetapi dia berani untuk mempertaruhkan reputasinya di hadapan Tuhan demi menyentuh hati Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita selama Tuhan Yesus bersama dengan kita, itu akan ada jalan keluar ketika kita mampu datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, mempertaruhkan reputasi kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Itu dalam ayat yang ke-41. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan berkuasa atas masalah kita. Tuhan berkuasa atas setiap pergumulan hidup yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berkuasa, tambatkan pengharapan kita itu hanya kepadanya. Mari kita kembali ingat akan kebaikan Tuhan. Kapan ketika kita datang kepada Tuhan
dan hati Tuhan tersentuh, sehingga Tuhan meresponi keberadaan kita. Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Dan di sanalah ada jalan keluar dari setiap persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan menjadi bahagian kehidupan kita ketika kita hidup dalam kerendahan hati. Ketika kita hidup memiliki pengharapan, memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan berani mempertaruhkan reputasi kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami persembahkan kepadamu. Engkau baik di dalam kehidupan ini. Engkau senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Bahkan Engkau selalu memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Ajar kami terus, urapi kami terus, mampukan kami terus untuk hidup dalam kerendahan hati. Senantiasa kami tersungkur di hadapan Tuhan bahwa kami tidak punya kemampuan tanpa Tuhan di dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk senantiasa semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman, berpengharapan di dalam Tuhan, sehingga kami tidak putus asa di dalam menjalani kehidupan kami karena banyaknya persoalan dan pergumulan hidup. Tetapi kami mau datang kepada Tuhan tanpa melihat bagaimana strata sosial di dalam kehidupan kami, bagaimana reputasi kami, tetapi kami mau datang dengan kerendahan hati kami kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam menjalani hidup ini. Selalu ada pergumulan, selalu ada tantangan dalam tugas dan pekerjaan. Biarlah Tuhan akan menopang, Tuhan akan menyertai, memberikan kekuatan dan kesehatan, kemampuan untuk dapat mengerjakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada semua jemaat-Mu. Bahkan ya Tuhan, kami datang berdoa, mendoakan untuk pelayanan kami di sini. Tuhan akan memberkati sehingga pelayanan yang ada terus boleh kami kerjakan bersama-sama. Dan biarlah kami senantiasa mau melibatkan diri dalam setiap pelayanan kami kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang berdoa Tuhan, mendoakan terus pembangunan gedung gereja. Biarlah Engkau memberkati sehingga semuanya boleh dikerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan menjamah, kiranya Tuhan memulihkan, kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk selalu berharap kepada Tuhan. Yang sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan Engkau membukakan jalan, Engkau memberkati dan menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Bagi ibu-ibu yang sedang menjalani masa hamil, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan bersama dengan janin yang sedang bertumbuh di dalam kandungan. Keluarga-keluarga yang sedang membangun rumah tempat tinggal, Tuhan Engkau memberkati sehingga mereka boleh menyelesaikan rumah mereka dengan baik, tepat pada waktu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang berjuang dalam pendidikan. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kepintaran, semangat dalam belajar. Meskipun sampai hari ini mereka masih harus belajar dari rumah karena pandemi, tetapi biarlah mereka terus bersemangat untuk mengejar dan meraih cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau terus bersama-sama dengan kami. Dan akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.